Malam itu, kota Madinah sudah lama terlelap. Langit hitam tanpa bintang, hanya cahaya rembulan redup menembus kabut tipis. Di balik kesunyian itu, terdengar langkah kaki berat namun teratur. Seorang lelaki gagah berjalan perlahan, membawa tongat kayu di tangan kanannya. Itulah Umar bin Khattab, sang khalifah kedua umat Islam. Sosok yang dikenal tegas, pemberani, dan ditakuti musuh. Namun malam ini wajahnya tak seperti biasanya. Matanya sembab, langkahnya gemetar. Ia berjalan menuju padang pasir di luar Madinah, seorang diri. Di sanalah ia berhenti, menengadah ke langit, memandang rembulan, lalu menunduk, dan menangis. Tangis yang bukan sekadar air mata seorang pemimpin, tetapi tangis seorang hamba yang merasa kecil di hadapan Robnya. Ya Allah, katanya lirih, bagaimana mungkin aku bisa selamat sementara aku memikul dosa-dosa umat ini di pundakku? Umar duduk di atas pasir menggenggam tanah, seolah menimbang beratnya amanah kepemimpinan. Ia teringat hari-hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Betapa ringan rasanya hidup kala itu karena Nabi memimpin dengan kasih dan wahyu. Kini, setelah beliau wafat, setiap keputusan harus Umar tanggung sendiri di dunia dan di akhirat. Andai saja aku tahu apakah aku termasuk penghuni surga atau neraka? Lirih Umar menatap kosong pada bumi yang dingin. Air mata menetes satu persatu membasahi pasir. Singa padang pasir itu kini menangis seperti anak kecil di hadapan Tuhannya. Umar tersentak. Ia berdiri menelusuri arah suara itu. Di pinggiran kota, ia melihat sebuah tenda lusuh. Dari dalamnya terdengar tangis bayi dan keluhan seorang ibu. Ia mendekat. "Assalamualaikum, wahai ibu." Sang ibu menjawab lemah. "Kami kelaparan, wahai orang asing. Suamiku pergi dan bayi ini belum tidur karena perutnya kosong." Mendengar itu, Umar berlari kembali ke Madinah. Ia menuju gudang Baitul Mal, memanggul sendiri karung gandum dan sekantong minyak. "Ya Amirul Mukminin, biar kami yang membawanya," kata salah satu pengawal. Namun Umar menatap mereka tajam dan berkata, "Apakah kalian juga akan memikul dosaku di hari kiamat jika keluarga ini kelaparan?" Ia memikul sendiri beban itu di punggungnya. Langkah demi langkah, nafasnya tersenggal, tapi hatinya tenang. Sampai di tenda itu, ia masak sendiri gandum itu di atas api kecil, meniup bara sampai wajahnya hitam terkena asap. Sang ibu tak tahu siapa yang membantunya malam itu. Ia hanya melihat seorang lelaki tua yang lembut, sabar, dan penuh kasih. Ketika bayi itu akhirnya tertidur kenyang, Umar tersenyum dan matanya kembali berkaca-kaca. "Alhamdulillah, semoga engkau mengampuni aku ya Rob." Begitulah Umar bin Khattab, lelaki yang gagah di siang hari namun hancur di malam hari. Ia menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi, namun tak pernah berhenti menaklukkan hatinya sendiri di hadapan Allah. Malam itu, tangis Umar bukan karena takut pada musuh, bukan karena kehilangan harta, tetapi karena ia sadar bahwa sebesar apapun kekuasaan manusia, tidak ada artinya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Tangis Umar adalah pelajaran bagi kita, bahwa semakin tinggi derajat kita, semakin dalam pula seharusnya rasa takut kita kepada Allah. Maka, jika hari ini engkau merasa kuat, ingatlah Umar yang menangis di tengah malam karena takut tak bisa menjadi pemimpin yang adil. Jika engkau merasa hina, ingatlah Umar yang meski perkasa tetap menundukkan diri di hadapan Tuhannya. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari berapa banyak orang yang takut padamu,
tetapi dari seberapa dalam engkau takut kepada Allah.